Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas pertanyaan dari Kak Nai Happy ya. Bang, tapi saham Intel 27 tahun yang lalu sama sekarang harganya sama. Kalau dibeliin emas pasti naik tuh harganya. Sarannya Bang. Ini pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan pada waktu kita bahas mengenai dividen investing untuk saham-saham tertentu. Sepertinya yang 10% atau 11% yield ya, kalau nggak salah sih. Saya lupa-lupa ingat, tapi nggak apa-apa. Kita bahas saja. Ini pertanyaan penting dan pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk kita ulik-ulik ya. Jadi ini perbedaan sudut pandang. Oke, pertama adalah kita coba lihat dari harganya dulu. Harganya saham Intel itu seperti apa? Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah saham Intel. Satu bar itu mewakili 12 bulan. Nah, kalau 27 tahun lalu itu adalah tahun 98. Jadi kita tarik tahun 98 ke saat ini ya. Anggap aja 0 lah. Ini barnya ya, 27 bar ya. Ini seolah-olah profitnya 7,3% kan. Anggap aja 0. Karena dari titik ini ke titik ini. Kita anggap 22,49 ini itu adalah harga beli waktu 27 tahun lalu. Dan hari ini harganya juga 22,49. Kita abaikan yang di tengah-tengah ini ya. Yang pernah harganya sampai $60. Jadi sesuai dengan pertanyaannya ya. Oke, ini adalah saham Intel, kodenya INTC ini. Selanjutnya kita lihat harga emas. Emas tahun 98 itu harganya $290 per troy ounce. Kemudian harga sekarang itu adalah $3.326 per troy ounce. Jadi memang naiknya ini 1046%. Itu harga emas. Jauh banget dengan Intel tadi. Nah, tapi kita coba akan simulasi ya. Seperti apa sih sebenarnya parahnya gitu. Bedanya adalah kalau emas tidak kasih dividen, tapi kalau Intel itu kasih dividen. Cuma ada satu hal yang mungkin luput untuk kita bicarakan. Nanti kita bicarakan sekalian di belakang. Nah, ini kita coba bandingin. Saya sudah rekap. Ini gara-gara pertanyaan itu jadi saya ngulik lagi, merekap lagi. Ini adalah saham Intel. Ini adalah dividennya. Jadi kalau turun ke bawah ini dividennya dari tahun 98 ini sudah saya rekap. Sebenarnya sederhana, saya copy paste aja. Nah, dividennya adalah yang di sebelah sini ya. Ini ada total sekitar $18. Jadi ambilnya dari mana? Ini dari salah satu website investing.com. Ini kalau lihat INTC ya, Intel Corporation. Harga saat ini $22,49. Kemudian dividennya ini 0,13, 0,13. Ini setiap Juni, September, Maret ya, tiap 3 bulanan ya. Dia bagi dividennya. Dari tahun 98. Ini saya ambil dari sini ya, 0,03 dari Januari 1998. Anggap aja di situ. Kemudian kita simulasikan aja harga beli $22, beli 200 lot gitu. Harga saat ini $22. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali. Beda dengan gold. Harga beli 200 lot juga misalnya ya. Untungnya bisa sampai 1046%. Tapi gold tidak ada dividen. Nah, dividennya Intel tadi adalah 18 nih selama 27 tahun atau 80%. Ini sudah saya bagi 80% dari harga saat ini. Jadi total per tahun itu dia punya dividen hanya sekitar 2,98 ya. Ini saya bagi aja 27 gitu. Sederhananya gitu. Kemudian total profitnya berapa Bang? Jadinya ini total profit ya. 1,8 kali. Beda dengan gold yang 11 kali. Ini kita persentasekan saja ya. Nah, ini 180% dan 1146%. Salah nih. Oke. Dengan Bagger 1146% ini tentu jauh sekali dibandingkan dengan Intel gitu. Cuma ada satu fakta yang mungkin kita lupa. Yang kita bandingkan adalah satu perusahaan dengan satu komoditi. Di mana komoditinya gold itu adalah komoditi terbaik untuk kita investment. Saya ulangi ya, gold itu komoditi terbaik untuk kita investment atau bukan invest sebenarnya.
menjaga kekayaan, karena gold itu bebas dari inflasi. Kita tidak akan tambah kaya dengan menyimpan uang, tapi kita tidak akan kehilangan kekayaan dengan menyimpan gold. Kita tidak akan tambah kaya dengan menyimpan gold, tapi kita tidak akan kehilangan kekayaan dengan cara menyimpan gold. Jadi beda dengan tambah kaya ya. Kita hanya mempertahankan kekayaan saja untuk gold. Dengan apa? Dengan tadi itu. Ya, kenaikan tadi itu. Karena kalau kita jual goldnya, akhirnya kita nggak mendapat, kita nggak punya apa-apa kan gitu kan. Nah, tapi yang kita lupa, yang kita bandingkan adalah Intel, di mana Intel itu bukan best company. Gold kan best investment di commodity. Intel bukan best company di commodity company gitu. Nah, sehingga kita perlu bandingkan juga dengan yang best company. Best company-nya anggap aja lah sekarang yang lagi viral itu adalah Nvidia. Dan juga Intel tadi dividen yield per tahunnya hanya 2,9%. Sedangkan yang kita target adalah dividen per tahun adalah 10%. Nah, sebenarnya di dividen investing fokus kita bukan kepada siapa. Jadi bukan saya beli Intel selama 27 tahun dibandingkan dengan beli gold. Itu kan siapa? Subjeknya adalah Intel. Tapi yang kita attack itu adalah yield-nya. Bagaimana caranya kita konsisten mempertahankan yield setiap tahun minimal 10%, minimal 11%. Supaya simulasi yang ada di dividen investing ini itu sesuai, karena yang kita inginkan itu bukan perusahaannya, tapi yield-nya. Kebetulan yang paling mudah adalah yield dividen. Oke, nah sampai sini clear ya. Jadi kita pengennya yield-nya. Oke, kita bandingkan dulu dah. Intel kalau yield-nya 10% per tahun ini kita simulasi, maka berapa sih sebenarnya keuntungannya? Masih kalah, hanya 370%. Beda dengan gold yang 1146%. Tapi kalau kita lihat Nvidia ada bagi dividen juga, ada juga dia ini kenaikan harga selama 26 tahun nih. Dia listing di tahun 99 ya. Berapa naiknya? 30.978%. Ini saya masukin aja. Ini bisa 32.000%. Bedanya sama gold jauh kan gitu. Lagi mana caranya dapetin perusahaan seperti Nvidia? Kita tahu kalau itu bakalan naik setinggi itu. Nah, ini yang membedakan. Keahlian mendapatkan perusahaan ini yang membedakan. Kalau kita tidak mau beresiko lebih lanjut atas ini, kesalahan pemilihan emiten, ya kita investasinya di gold saja gitu. Tapi apakah gold itu selalu terbaik, selalu seperti ini selama 27 tahun? Jawabannya tidak, tergantung kapan kita nariknya. Mau bukti? Ini dia buktinya. Kalau kita tarik 27 tahun itu adalah dari tahun 98, maka tadi buktinya ini ya, naiknya 1046%. Tapi ya kalau yang kita tarik gold itu adalah dari tahun 79 ke 2006, berapa naiknya Bang? Sama. Ini swingnya di 2006 ini kondisinya seperti ini. Di 79. Selama 27 bar ke depan malah dia turun. Habis itu naik lagi. Di tahun 2006 itu sama. Ini kebetulan aja saya nariknya agak ke atas dikit kan. Nah kalau begini ya sama sebenarnya. Hanya 1%. Baru ketika begini, tuh baru bisa naik tuh 183%. Kenapa bisa begini? Ya, gold itu berpengaruh juga terhadap kondisi total yang ada di dunia, ekonomi di dunia, atau sesuatu yang terjadi di dunia, supply money lah, apalah, kondisi politik lah, macam-macam itu. Nah, kalau nariknya dari sini kan beda gitu ya. Jadi, kalau bicara 27 tahun itu posisinya, ini 27 bar. Kalau bicara 27 tahun itu posisinya dari A ke B-nya itu sama, ya bisa jadi itu apple to apple perbandingannya. Tapi kalau situasinya berbeda, itu kita tidak ada yang tahu. Sekarang pertanyaan kita sederhana kan. Apakah
tahun lagi gold akan naik 1000% lagi seperti saat ini? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ini kita tidak ada yang tahu. Terus apakah sama pertanyaannya? Nvidia bisa naik seperti ini 27 tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Intel, apakah dia akan turun terus atau harganya tetap seperti ini 27 tahun lagi? Sama, kita juga tidak tahu. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan review. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga asa. Supaya apa? Yield tahunan yang kita dapatkan itu minimal sesuai dengan planning yang kita inginkan. Kalau minimal 10%, ya 10%. Apakah dividen investing tidak bisa in out, keluar masuk? Bisa saja, boleh aja. Dividen itu hanya sebatas kita garansi. Kita tidak loyal terhadap perusahaannya, tidak. Yang kita loyal adalah terhadap hasilnya. Maka cintai transaksinya, bukan cintai asetnya. Itu prinsipnya. Tapi kalau sudah di dalam tahap tertentu atau value tertentu, transaksi itu tidak akan semudah seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau kayak Pak Lau Keng Hong sudah triliunan gitu, transaksinya tidak akan semudah seperti dulu dia punya 1, 2, 3, 4 miliar gitu. Nah itu kondisional lah. Kita tidak bisa membahas semua hal dalam satu posisi, dalam satu keputusan yang tepat sama dan terus menerus seperti itu. Tidak bisa. Keputusan itu selalu dinamis. Itu prinsipnya. Yang penting adalah kita fokus pada apa, bukan pada siapa. Itu penting. Jadi ketika kita mau membandingkan untuk menguji logika kita, itu juga kita harus fair. Ya, harus kita bandingkan apple to apple. Kalau gold dibandingkannya dengan komoditas yang lain, yes, silahkan. Tapi kalau gold dibandingkan dengan saham, carilah saham terbaik. Karena gold itu adalah komoditas terbaik. Jadi best to best. Oke. Kalau Bitcoin dibandingkan dengan koin yang lain, ya cari dengan yang sebanding. Kan begitu. Nah, tinggal di masing-masing item, oh komoditi gold, oh saham ini sedang yang oke, oh Bitcoin ini yang oke. Nah, dari perbandingan-perbandingan itu kita bisa pilih berapa persen saya harus masuk ke sana, berapa persen saya harus di sini, berapa persen harus di sini. Sehingga total portofolio kita itu balance. Jadi kita tidak fanatik terhadap 1-2 saham. Saya pernah diomel-omelin sama holdernya BSSR gara-gara saya itu review BSSR yang cadangan batu baranya di catatan atau laporan keuangannya itu tinggal 2 tahun. Kata dia cetek reviewnya. Lah kita review kan sesuai dengan data fakta yang ada saja. Saya tidak ngomongin masalah holdernya siapa, ininya siapa. Tidak. Faktanya yang ada di laporan keuangan seperti itu dan BSSR tidak mengupdate. Kita sebagai investor posisinya apa? Mengkritik. Orang kita ownernya kok. Mengkritik, siapa yang dikritik? Manajemennya lah. Bukan kita belain, bukan. Woi manajemen, lu belum update cadangan batubara. 2 tahun lagi habis nih. Gimana? Gue sebagai investor, supaya gue yakin, tolong update. Kasarannya, kerja dong. Gitu kasarannya. Tapi kan kita investor retail bos, cuma punya 0,0000001% misalnya. Misal. Kita tahu diri lah. Yang kita bisa omongin apa? Waduh, nih BSSR kok tinggal 2 tahun lagi nih, gimana ya? Kalau kita bandingkan dengan yang lain gimana ya? ITMG berapa ya? Oh, ITMG 27 tahun lagi. PTBA berapa ya? Oh, sekian puluh tahun lagi. PTBA mungkin 30-an kali ya. 30-an atau berapa gitu. Kemudian UNTR berapa ya? Nah, kan gitu. Oh, ternyata yang masih di atas 10 tahun tuh saham perusahaan batubaranya ini, dan ini. Sehingga BSSR jadi pilihan keberapa? Pilihan kesekian. Apakah BSSR jelek? Yieldnya? Enggak. Bagus. Tapi apakah enggak beresiko? Beresiko. Karena apa tadi itu? Gitu bang. Nah, sekali lagi, apa yang saya sampaikan memang perlu diuji. Silahkan ya. Ditanya, dikritik boleh. Enggak masalah. Saya seneng-seneng aja. Termasuk ini, jangan ajarin
cut loss kan, tapi kasih saran bagaimana strategi average down menggunakan cash dividend. Nah, nanti average down saya coba kasih simulasi juga ya. Atau cara kedua, pakai strategi counter harga di RDN berbeda. Lagian kalau floating loss di emiten yang dividennya gendut, jangan dibikin galau kecuali perusahaannya terancam bangkrut. Nah, ini itu sebenarnya cut loss itu adalah bukan cut loss atas kita loss, bukan. Kalau menurut saya ya, cut loss itu adalah mengurangi potensi drawdown. Contohnya seperti tadi ya di Intel. Kalau kita posisi di sini ya, kita beli nih di tahun 98, posisinya 19 atau 18 rupiah, 18 dolar. Sudah naik ke tahun berapa ini? 2019. Kemudian dia turun. Ini kan udah plus nih 223% ya. Dari sini kemudian dia turun. Nah, ini harus kita tentukan. Misal, kalau dia sudah turun 20%, taruhlah di sini gitu ya. 20% lebih, artinya ini udah bearish. Kalau 20% selama setahun itu turun 20%, kita trailing stop. Kalau tidak, ya bisa begini. Awalnya kita plus 259 jadi 0 bos. Di sini nih. Jadi 0 Bang. Ini ya. Nah, fungsinya cut loss di situ. Kalau di average down terus bagaimana? Ya tergantung. Kalau Intel ini perusahaannya masih bisa kita average down, ya monggo silahkan. Tapi kalau dia secara pasar tidak bisa membaik, dividen yield juga nggak terlalu oke banget, ya gimana lagi, suka nggak suka, mau nggak mau kan. Yang penting kita cintai transaksinya. Termasuk juga Unilever kalau di saham Indonesia ya. UNVR. Ini dia. Kita pakai monthly lah. Nah, contoh ya misalnya kita beli di Juli 2006 di sini. Atau 2007 lah. Nih udah saya tulis nih. Bottom Maret 2007 nih ya. Set naik nih sampai di Februari 2018. Oke. Nah, biasanya Unilever itu, ini kan udah floating profit nih 873%. Biasanya Unilever itu kalau pullback itu seperti ini ya. Ini seperti ya. Sini ke sini. Ini berapa nih? 16%. Ini 16%. Kemudian ini ada pullback lagi. Berapa? 15%. Ada pullback. Berapa nih ya? 15%. Kemudian di sini pullback juga berapa nih? 26% gitu kan. Satu kali. Sini 24%. Sini 19%. Sini 16%. Ini 19%. Nah, ini udah tanda nih sebenarnya nih. Ya. Ini udah tanda. Tadi kan kita profit 800. Ini udah tanda pas waktu di sini pullback mau naik ke atas, balik lagi ke bawah. Oke. Nah, dari yang tertinggi ini, taruhlah sudah di sini nih, sudah 41% dari yang tertinggi. Pullback naik lagi ke atas, nih, dari sini ya, udah 41%, 44. Habis itu naik lagi ke atas, nggak kuat, naik 33, balik lagi ke bawah. Justru punya low baru. Dan selalu ada low baru. Kalau kita average down dengan posisi seperti ini, dengan yield dividen di bawah 1, sekian, di bawah 3%, kan yield dividen pada waktu di sini ya. Nih lihat nih. Pas waktu tertinggi ini harganya 11.250. Dividen dia itu adalah 400 plus 400, taruhlah 800 lah, 900 atau 1000 lah. Sorry, mana ini ya? Juli mana nih? Juli November 17. Unilever berapa kali sih? Oh, ini ya. Berarti November Juni ya. November, Juni, berarti 915 dibagi pada waktu harga 11.300, 11.350. Oh, salah saya. Harga pada waktu dividen 410 ini harganya bukan 9.000, bukan 11.000, karena di sini ada stock split nih. 1:5. Berarti pada waktu ini 915 ini dikali 5 dulu nih ya. 915 dibagi 11.500 kali 5, 11.000 dibagi 57.700. 915 dibagi 57.700, 1,5%. Jadi seingat saya Unilever itu memang di atas, di bawah 3%, di bawah 4%, di bawah 5% yield dividennya pada waktu dulu ya. Jarang sekali di atas 5%. Termasuk yang di sini, termasuk di sini gitu kan, jarang sekali. Nah, ketika dia sudah turun seperti ini posisinya,
udah turun 40%. Kalau kita tidak lakukan cut loss yang awalnya kita itu profit sampai 800%. Kalau kita cut loss aja di sini, itu masih floating profit Bang, 371. Terus gimana kalau kita nggak dapat lagi? Ya sudah, ditunggu aja. Banyak perusahaan lain yang lainnya kan. Itu yang saya maksud cut loss. Nah, sekarang gimana Unilever? Nah, ini kan ada yield dividennya nih. Desember, Juni 47 dan 41 berarti 88. 88 dibagi harga sekarang 1545. 1545. Nah, 5,6%. Udah lumayan 5,6% gitu. Waduh, ini sudah panjang banget nih videonya. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Jadi perbandingan ini tadi kondisinya harus dibandingkan apple to apple. Kedua, harus kita fokuskan bukan pada siapa tapi pada apa. Ya, apa yang perlu kita lakukan. Kemudian ketika membandingkan, tarik garisnya juga mesti tepat. Sehingga kita pun bisa memanage. Ini bukan pembelaan bahwa dividen investing itu baik, bukan. Itu hanya salah satu cara aja. Kalau teman-teman mau investasi di gold, oke, nggak apa-apa. Cuma saya nggak sukanya adalah kalau di gold itu kita ketika menjual, kita nggak punya lagi barangnya, profit nih 1146, ya sudah, habis itu sudah selesai. Ketika kita beliin lagi dari cash kita menjadi gold lagi, kalau goldnya itu naik lagi, nggak dapat sesuai dengan gram yang sebelumnya itu. Tapi kalau perusahaan yang ada dividennya, paling tidak itu kita bakalan dapat, misalnya nih 20 ini ya. Ini kemudian dapat dividen ini 18 ini. Paling tidak kita dapat jumlah lot itu tambah 80% dari sebelumnya. Misalnya dari sebelumnya 400.000 kan tambah 80%, tambah 300.000 sekian kan, jadi 700.000. Jadi makin banyak kita dapatnya. Makin banyak kita dapatnya, makin banyak juga amount dividennya walaupun yieldnya secara persentase sama. Tapi kalau gold tidak bisa begitu, Bitcoin juga tidak bisa begitu. Nah itu yang saya tidak terlalu tertarik di gold untuk investment. Tapi untuk mempertahankan kekayaan, ya. Jadi dana darurat biasanya saya konversikan ke gold. Misalnya kita harus punya dana darurat sekian puluh gram misalnya. Ya udah itu konversikan aja ke gold supaya nggak turun nilainya. Kalau pas butuh darurat itu dikonversi ke rupiah untuk dijadikan cash. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.